matur nuwun, Dr. Laili, Dr. Yusuf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du usikum ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Kedokteran UM Surabaya, Matur nuwun. Yusuf Wibisono beserta seluruh jajaran Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Kaprodi, dan juga Bapak Ibu dosen dan TKP Fakultas Kedokteran UM Surabaya yang saya cintai, saya banggakan. Mari bersyukur pada Allah, dengan izin dan rahmat dari Allah kita dipertemukan dalam momen yang luar biasa ini, dalam suasana pandemi COVID-19, dan tentunya untuk mengawali arahan pada pagi ini, saya ingin sampaikan atas nama pribadi dan juga pimpinan Universitas Muhammadiyah, saya ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin ya. Jadi karena memang tuntunannya yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak usah panjang-panjang itu. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Insya Allah nanti akan ada halal bihalal atau silaturahim keluarga besar UM Surabaya tanggal 6 Juni. Nanti narasumbernya Profesor Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Lab Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kira kita semua sangat paham dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang sudah hampir 5 bulan kita lihat dan juga kita rasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, apakah pandemi COVID-19 ini itu azab atau ujian? Azab atau siksa, atau ujian atau fitnah. Ini penting kita pahami dan mungkin nanti juga apa yang harus kita lakukan ke depan ya, ketika dampak pandemi ini juga berpengaruh di semua aspek, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, saya baca bukunya Quraisyab ya, yang terbaru. Apa sih bedanya antara azab dengan ujian? Jadi kalau azab itu akan menimpa orang-orang yang durhaka saja. Jadi kita banyak diberikan gambaran oleh Allah di dalam Al-Quran, mungkin di surat Hud itu, bagaimana Nabi Hud dengan kaum Ad-nya yang durhaka, kemudian pada akhirnya disiksa oleh Allah. Orang-orang beriman, Nabi Hud dan orang-orang beriman diminta keluar dulu, baru kemudian Allah menimpakan azab atau siksanya kepada orang-orang yang durhaka atau yang tidak taat kepada Allah. Begitu juga dengan kaum Samud ya. Samud itu kaumnya Nabi Soleh yang ketika Allah memberikan ujian berupa betina kan gitu, tapi kemudian orang-orang durhaka tidak mengindahkan peringatan Nabi Soleh,
Kemudian orang-orang beriman masuk di bawah pimpinan Nabi Soleh diminta keluar dulu oleh Allah, baru Allah timpakan siksa atau azab pada kaum Samud yang durhaka itu. Itu juga dengan kaum Nabi Lut ya, Nabi Lut yang suka melakukan sodomi kan gitu. Mungkin kalau sekarang LGBT. disebut dengan kaum Sodom kan gitu ya. Nah itu juga kaum Nabi Lut diminta dulu keluar. Kecuali istrinya memang diminta karena termasuk golongan durhaka. Nah kemudian Allah membalikkan bumi yang ditinggali Nabi Lut untuk menghadap atau mensiksa kaum yang mendurhakai Allah dan Nabi Lut. Begitu juga dengan Nabi Nuh, saya kira kisahnya juga sama. Orang-orang yang beriman diminta dulu naik ke kapal yang dibuat Nabi Nuh, dan kemudian Allah timpakan banjir bandang yang kemudian menenggelamkan orang-orang yang durhaka. Nah, kalau kemudian ada musibah yang semua orang bisa merasakan, baik itu kaum beriman maupun kaum durhaka atau kaum beriman dan tidak beriman, semuanya bisa merasakan. Itulah yang disebut dengan ujian atau fitnah. Nah, sehingga pandemi COVID-19 ini saya kira dulu awal-awal kita memahami ketika di Wuhan saja, itu kita memahami itu, oh itu azab, siksanya orang-orang Wuhan ya. Kan gitu. Tapi lama-lama ketika sudah menyebar ke seluruh dunia, maka kita menjadi sadar kalau pandemi COVID-19 ini tidak hanya menimpa orang-orang durhaka saja, tetapi juga orang-orang beriman. Nah inilah yang saya kira kita harus memahami bahwasanya pandemi COVID ini adalah ujian yang memang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi makanya di dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan, surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini memang didahulukan oleh Allah. Kemudian di ayat 154 itu Allah terkait dengan orang-orang yang mati syahid, yang mungkin kita menganggap orang mati syahid itu ya sudah mati, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup kan begitu. Nah, di ayat 155 baru Allah itu memberikan stressing atau warning kepada kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kata Allah akan aku berikan ujian kepada manusia itu dengan al-khauf, ketakutan atau kepanikan. Kemudian al-ju itu dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Dan juga kehilangan harta benda, kehilangan jiwa, dan juga kehilangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, saya kira pandemi ini juga menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketakutan. Ya mungkin kita yang di dunia medis hal yang biasa kan begitu, tetapi bagi orang-orang di luar atau non medis itu saya kira menimbulkan kepanikan, ketakutan yang luar biasa. Nah, tetapi karena kita sudah diingatkan oleh Allah dengan ayat innallaha ma'as-sabirin, maka ya kita anggap ini ujian yang memang kita harus sabar untuk menerimanya.
Nah, tinggal langkah apa yang mau kita ambil ketika kita menghadapi ujian, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi dalam surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl itu surat 16, Allah itu ngomong begini, Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Jadi kalau dalam bukunya Quraisy itu dikatakan, ya Allah itu mesti selalu mencipta dan mencipta. Yang itu di luar dari prediksi atau estimasi manusia. Nah, Allah itu selalu mencipta dan kamu tidak akan tahu. Dan termasuk juga mungkin coronavirus ini juga adalah bagian dari ciptaan Allah yang kemudian itu menjadi ujian bagi kita. Nah, di dalam ilmu tasawuf itu kan ada istilahnya Allah itu maha berkehendak. Nah, Allah itu maha berkehendak itu ada dua macam. Ada namanya irodah kauniyah, tapi juga ada irodah syar'iyah. Nah, irodah kauniyah itu ya memang itu sebuah ketetapan Allah yang manusia itu tidak bisa untuk mencegahnya dan tidak tahu kapan waktunya. Misalnya Allah katakan begini, kullun nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap manusia itu pasti akan mati. Nah, matinya kapan? Mati itu pasti, tapi kapan terjadinya mati? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi ajal itu termasuk irodah kauniyah. Ya meskipun kita melakukan ikhtiar untuk umur panjang dan lain sebagainya, tetapi kita tidak akan pernah tahu kapan kita mati. Termasuk jodoh, itu juga kita tidak tahu. Ya mungkin kadangkala, mohon maaf, yang muda-muda yang belum menikah, sudah ta'arufnya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tetapi kemudian ternyata tidak menjadi jodoh kita. Atau mungkin kadang ketemu sebentar saja, hanya ta'aruf sekali, tapi itu menjadi jodoh kita yang abadi, sakinah mawaddah warahmah. Nah itulah irodah kauniyah. Tetapi juga ada irodah syar'iyah. Irodah syar'iyah inilah yang memang butuh ikhtiar maksimal dari manusia. Nah, termasuk pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari irodah syar'iyah. Kalau tidak ada ikhtiar untuk menjauhi atau menghambat penyebaran, maka akan terjadi penularan yang luar biasa. Ada social distancing, physical distancing, atau mungkin yang keluar rumah menggunakan masker, atau sering cuci tangan, jaga kebersihan, dan lain sebagainya sesuai dengan orang-orang yang ahli, dan juga Bapak Ibu yang punya peran, sehingga penyebaran COVID ini bisa dihambat. Nah inilah irodah syar'iyah. Ada ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia, ada upaya-upaya supaya pandemi COVID ini segera berakhir. Tidak berharap pada herd immunity, tetapi ada ikhtiar yang dilakukan secara maksimal. Dan saya kira Muhammadiyah juga punya peran untuk melakukan hal ini. Nah, jadi irodah syar'iyah ini memang yang sering kita alami, dan itulah sunatullah yang di mana orang ketika dia berikhtiar semaksimal mungkin, insya Allah sebagian besar atau mayoritas Allah mesti akan mengabulkan dari ikhtiar yang kita lakukan itu. Jadi, itu kita harus membedakan. Jadi kalau yang sudah masalah azal itu kita pasrah.
Yang penting bagaimana kita menyiapkan bekal kita. Ya, termasuk juga kalau sudah diberikan jodoh si A, ya itu yang kita terima. Bukan terus ngersolo kan begitu. Aku biar harap si A, si B, nah gitu. Tapi ternyata kok oleh si C kan begitu. Tidak seperti itu. Nah, jadi irodah syariah. Ini pandemi COVID-19 itu adalah bagian dari irodah syariah. Nah, pandemi COVID yang kita tahu semua, dampaknya luar biasa di berbagai aspek. Pendidikan, ekonomi, sosial, ya mungkin juga properti dan lain sebagainya. Nah, maka inilah yang saya kira harus ada langkah antisipasi. Kita tidak takut ya, kita tidak panik dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi kita juga harus melakukan langkah antisipasi. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya? Nah, saya kira dalam ilmu psikologi itu kan ada yang namanya egili mindset itu ya. Jadi pola pikir berpikir atau berpola pikir dengan tangkas. Merubah yang fixed mindset menjadi growth mindset. Jadi kalau fixed mindset itu ya kita ini pasrah. Tidak ada langkah untuk melakukan adaptasi terhadap dampak dari pandemi COVID-19. Maka kita harus merubah itu. Fixed mindset menjadi growth mindset. Yang ini harus kita lakukan di dunia pendidikan. Baik itu di tingkat rektorat maupun di tingkat fakultas. Nah, direktorat memberikan guidance, kemudian nanti implementasinya di tingkat fakultas dan masing-masing prodi. Jadi kita tidak boleh kemudian berharap pandemi ini pokoknya wes mari ya kemudian akan normal kembali. Makanya orang mengistilahkan ya dengan new normal itu kan. Jadi normal tapi normal yang baru. Maka pemikirannya bukan fixed mindset tetapi growth mindset. Growth mindset itu yang kemudian harus kita lakukan langkah antisipasi, langkah-langkah penyesuaian terhadap dampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi saya kira kemarin sudah saya share di grup pejabat dosen itu ya apa yang sedang booming, apa yang kemudian sedang mengalami collapse ya, berbagai macam bisnis kan. Nah, tetapi dunia pendidikan tidak bisa, dunia pendidikan harus tetap eksis. Gula sayur-sayuran. Karena dunia pendidikan itu adalah institusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka dunia pendidikan tidak boleh kolaps. Maka harus ada merubah tadi dengan agility mindset, merubah yang fixed mindset menjadi growth mindset. Itu menyesuaikan bagaimana kita membuat program atau strategi atau pola-pola pendidikan yang mungkin sudah berbasis teknologi daring atau online. Dan alhamdulillah di UM Surabaya ini sudah kita lakukan. Nah, berikutnya kita tidak boleh pesimis. Jadi, kalau kemudian kita mengelola sebuah institusi dan kemudian kita pesimis terhadap new normal karena dampak pandemi COVID ini ya itu menjadi tidak bagus. Nah, inilah saya kira Al-Quran itu sudah memberikan atau membuat atau ada banyak ayat-ayat yang memberikan inspirasi kepada kita semua. Nah, termasuk daripada hasil dari puasa yang kita lakukan, kan alakum tatakun, agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, nanti banyak ayat-ayat Quran itu yang memberikan kepada kita, mestinya kita ini harus optimis, tidak boleh menyerah.
Karena pertolongan Allah itu pasti akan datang kepada kita dikala kita mengalami kesulitan. Memang secara personal, tadi Allah dibacakan oleh Mbak Fitri, ciri orang bertakwa atau orang yang sukses dalam puasanya itu ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Surat Al-Imran ya, ayat 1, 33, 34, 35. Orang bertakwa, orang yang saya kira memang kesolehan sosial yang banyak. Gemar berinfak, orang yang kemudian bisa menahan nafsu marah, orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Orang bertakwa juga bukan orang yang tidak pernah salah. Orang bertakwa itu ya orang ketika dia berbuat salah, dia ingat kepada Allah dan kemudian dia segera meminta ampunan kepada Allah. Jadi, ini sedikit karakter personal ya. Ini karakter personal yang memang harus dimiliki oleh orang bertakwa. Ya harus lebih dermawan. Mestinya kalau puasa susah itu setelah Ramadan gini ya kita harus lebih dermawan dibanding sebelumnya. Lebih sabar ya. Nah, termasuk juga sabar menghadapi ujian. Sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Tidak hanya dalam arti emosi tapi juga dalam segala hal. Nah, termasuk wal afina 'anil nas, pemaaf. Bukan pendendam kan gitu. Yang sering saya sampaikan orang pemaaf itu ya level yang paling rendah itu ya memaafkan tapi kayak iso ngelalek masalah. Kemudian di atas itu bisa memaafkan, bisa melupakan tapi tidak bisa berbuat baik pada orang yang bersalah terhadap kita. Nah, kemudian yang level tinggi itu ya orang yang bisa memaafkan sekaligus melupakan dan sekaligus berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah terhadap kita. Nah, itu karakter personal yang luar biasa yang memang harus dimiliki oleh orang bertakwa. Dan kala kita ini kan ya sering merasa disakiti gitu ya sudahlah. Mungkin orang yang kita tolong itu lupa terhadap kita ya biar aja kita sabar saja, kita maafkan, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kan begitu. Dan itu memang ujian dari kita. Ya mudah-mudahan mereka segera sadar kan begitu. Nah itu karakter personal. Tetapi juga ada ayat-ayat lain yang mestinya itu menjadikan kita siap untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi bagaimana Allah memberikan stressing atau penguatan kepada orang-orang yang punya ketauhidan yang bagus, sekaligus punya derajat ketakwaan. Misalnya di dalam surat At-Tolak ayat 2, nanti disambung ke ayat 3, itu ada ujung ayat 2, nanti awal ayat 3, At-Tolak, surat ke-64, Allah katakan, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari kesulitan dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Nah, ini yang sering saya sampaikan pada teman-teman dosen di Unmu Surabaya atau mungkin teman-teman TKP. Bersyukur itu bagian dari takwa. Maka jangan ngerusulo. Kalau kita ini misalnya bekerja di amal usaha Muhammadiyah, mungkin dari sisi gaji itu tidak terlalu besar.
Tetapi dengan syukur itu nanti Allah mesti menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, pasti akan aku ganti, aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, kamu ngersolo, nah inna adzabi lasyadid. Mungkin kita akan diberikan Allah teguran-teguran kecil. Nah, syukur ini adalah salah satu aspek dari ketakwaan itu. Nah, kalau kita ini sudah bertakwa, insya Allah, Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Dan akan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi, ini yang harus kita lakukan introspeksi. Yang ngersolo oleh, ya Pak Afsir ya, ngersolo oleh, tapi oleh terus-terusan kan begitu. Sambat, ya Pak oleh. Itu chattingnya Pak Afsir itu kan ada. Saya ngersolo loh Pak Rektor, katanya begitu. Jadi, tetap tetap ya istighfar lah. Tadi orang bertawa juga bukan orang yang tidak pernah salah. Orang bertawa itu ya salah, tapi segera ingat. Tapi yakinlah, mesti akan ada jalan keluar. Nah, termasuk menghadapi pandemi COVID-19. Mesti Allah memberikan jalan keluar. Kalau kita banyak bersyukur. Nah, kemudian di ayat lain, mungkin di ujung ayat 3, ayat 4 itu awal itu ya. Wa mayattaqillaha yaj'allahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa pada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Inilah yang saya kira kadang-kadang janji-janji Allah seperti ini yang kita kurang bisa memahami. Kalau janji Allah itu mesti benar. Tinggal sejauh mana kualitas keyakinan kita, sejauh mana kualitas ketauhidan kita. Nah, kemudian yang sering saya sampaikan juga di surat Fussilat ayat 30, Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia betul-betul pegang ketauhidannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat akan memberikan penguatan. Allah takhafu wala tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan yang berat apapun, maka ini di dunia. Jangan takut, jangan gelisah. Nah, kemudian wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira dengan surga Jannatul Naim nanti di alam akhirat kelak. Nah, termasuk stressingnya pada ayat berikutnya itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya akulah kata Allah, kamilah kata Allah yang akan ngurusi kamu di dunia dan di akhirat kelak. Nah, inilah ayat-ayat yang saya kira harus selalu membuat kita optimis. Bukan pesimis. Selalu optimis dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 ini. Meskipun ada langkah tadi merubah dari fixed mindset menjadi growth mindset. Langkah adaptasi, kemudian ada perubahan supaya kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada karena dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi
inilah Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa menjadikan kita untuk jadi renungan. Jadi yang pertama tadi, jadi COVID-19 ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah, bukan siksaan. Karena dia berlaku untuk semua manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Kemudian orang bertakwa itu ya karakter secara personal tadi yang disebut di dalam surat Ali Imran yang dibacakan oleh Mbak Safiti tadi. Dan orang bertakwa itu sebenarnya punya jiwa yang selalu optimis dalam menghadapi berbagai macam tantangan berat ringan di dunia ini. Yang termasuk dalam hal ini adalah tetap optimis dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Saya kira inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan terlalu lama kalau ceramah itu bosen kan begitu. Saya kira itu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.